bayi untuk menyerap bahan-bahan urin serta tinja bayi. Optimalisasi dengan bahan superabsorben yang mampu menyerap cairan dalam jumlah besar. Menjaga kulit bayi tetap kering dan nyaman. Pampers memperkenalkan popok sekali pakai dengan bahan superabsorben, merevolusi perawatan bayi dengan inovasi dalam desain dan teknologi. Pampers terkenal di pasar global dan aktif dalam kampanye pemasaran untuk meningkatkan kesadaran akan perawatan bayi. Di sini ada profil usaha. Nama bisnisnya itu Attila Bishop. Jenis usahanya Pampers Bayi Baby Happy. Tanggal berdirinya itu Juli 2020. Alamat usahanya ada di Jalan Garuda 3, nomor 328, RT 6, RW 12, Jatimulya, Bekasi, Tambun Selatan. Jumlah karyawan ada 4 karyawan. Produknya ada Pampers Baby Happy, ukuran S, M, L, XL, dan double XL. Usaha bisnis Attila Bishop merupakan usaha Pampers keluarga untuk memenuhi keekonomisan COVID-19 melanda pada tahun 2020. Awalnya usaha ini hanya ditawarkan tetangga-tetangga, lalu berkembang menjadi bisnis online yang memiliki nama Attila Baby Shop yang tersedia di aplikasi Shopee, Tokopedia, dan TikTok. Usaha ini memasarkan salah satu merek terkenal di Indonesia, yaitu Baby Happy yang memiliki 5 ukuran yaitu S, M, L, XL, dan double XL. Berikut ini merupakan contoh dokumentasi bisnis usaha Attila Bishop. Pampers Baby Happy. Baby Happy merupakan merek terkenal yang diproduksi oleh PT AMG. Dibuat dengan bahan yang paling halus, anti bocor, serta memiliki daya serap yang banyak dan cepat. Popok Baby Happy menjaga kulit bayi tetap kering sehingga bayi merasa nyaman. Selanjutnya adalah analisa SWOT. Pertama ada kekuatan banyak bayi di seluruh dunia menggunakan Pampers setiap hari, sehingga produk Pampers memiliki banyak cabang. Lalu Pampers berhasil membuat orang membutuhkan popok sekali pakai yang mengurangi masalah mencuci popok kain berulang-ulang. Lalu adanya Pampers dianggap penting untuk kesehatan karena beberapa manfaat yang disorot, termasuk hidup lebih nyaman karena pergantian popok yang jarang serta mengurangi risiko infeksi dan ruang popok. Lalu adanya produk Pampers terus berkembang dari popok sekali pakai dasar hingga desain pad 3 lapis hingga celana pelatihan poti yang cocok bagi untuk anak-anak. Lalu selanjutnya ada kelemahan atau weakness. Produk ini memiliki harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan popok lain, sehingga mungkin menjadi kurang terjangkau bagi beberapa keluarga. Lalu pengguna popok sekali pakai seperti Pampers dapat menyebabkan masalah lingkungan, terutama terkait dengan limbah dan dampak karbon yang dihasilkan. Meskipun pelanggan di kota merasa nyaman menggunakan popok, orang di daerah pedesaan masih kurang sadar akan manfaat popok bagi kesehatan dan kebersihan anak-anak mereka. Selanjutnya ada peluang atau opportunities. Pampers dapat meningkatkan kesadaran di pasar pedesaan dan memperluas mangsa pasarnya dengan pendekatan yang lebih khusus dan edukatif. Lalu terus mengembangkan produk dengan fitur baru yang memenuhi kebutuhan orang tua dan anak-anak. Yang terakhir ada dapat menjalin kemitraan dengan organisasi dan merek lain yang memiliki visi dan nilai yang serupa, memperluas jangkauan pasar dan kerjasama pemasaran atau distribusi. Yang terakhir adalah ancaman atau trik. Persaingan dengan merek lain dapat mempengaruhi pangsa pasar Pampers. Lalu perubahan tren dan preferensi konsumen juga dapat mempengaruhi permintaan produk Pampers. Dan adanya dampak lingkungan produk popok sekali pakai. Selanjutnya
Juga rajin mengikuti event seperti diskon, cashback, dan gratis ongkir yang selalu diadakan e-commerce setiap bulannya. Berikut adalah contoh aplikasi yang digunakan Akila Baby Shop dalam melakukan promosinya. Yang pertama ada Instagram Akila Baby Shop dan TikTok Akila Baby Shop. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Indra. Oke, selanjutnya di sini ada produk Pampers Baby Happy. Baby Happy ini dirancang dengan harga yang rata-rata harga Pampers yang lainnya. Namun bisa dilihat kualitas dari Pampers Baby Happy ini di atas rata-rata Pampers lainnya. Nah, strategi ini kita dapat membantu menarik pasar, menembus segmen pasar yang lebih luas. Teman-teman bisa lihat di sini ada ukuran S, M, dan L dibanderol dengan harga 54.000, sedangkan XL dan diameter dibanderol dengan harga 58.000. Nah, di sini ada aspek manajemen dan sumber daya manusia. Di bisnis usaha kami, yaitu Akila Baby Shop, kita terdiri dari pemimpin dan 3 pegawai. Yang pegawai itu mengerjakan semua bisnis operasional yang dipantau oleh pemimpin kita, yaitu Mbak Rosi. Di pegawai ini kita melakukan yaitu memonitoring, melakukan packing dan kegiatan promosi. Kegiatan promosi itu kita melakukan seperti mengupload foto, melakukan live video di TikTok dan di Instagram. Selanjutnya ada aspek teknik dan aspek teknologi. Teknik yang terdapat dalam bisnis Akila Baby Shop ini yaitu kita menggunakan aplikasi Shopee, Tokopedia, dan TikTok sebagai sarana online untuk kita melakukan promosi kita nih. Bisa lihat di gambar ini, rating kita juga udah bagus. Selanjutnya kita di perusahaan kita juga ada teknologi printer, di mana printer itu kita melakukan resi dan mencatat setiap orderan, sehingga kita memastikan ini setiap orderan cepat ke yang datang untuk pembeli. Selalu kita tuh selalu memastikan bahwa packingan kita yang menggunakan itu sangat aman, sehingga segera dikirim pada hari itu juga dalam keadaan selamat kepada pembeli. Selanjutnya ada aspek finansial. Nah, modal awal usaha Akila Baby Shop ini yaitu sekitar kurang lebih 100 juta. Sedangkan kita melakukan penjualan harian dari usaha Akila ini dimulai dari 30 sampai 100 per harinya, yaitu sekitar 1.700.000 hingga 6 juta yang dihasilkan setiap hari. Nah, berbeda lagi nih kalau misalnya di e-commerce kita itu ada sebuah event seperti itu, kayak ada mengadakan cashback, diskon, dan gratis ongkir. Penjualan kita tuh bisa naik nih mencapai 300 pack dalam seharinya, yang dimana total penghasilan kita seharinya bisa mencapai 17.400.000 per hari. Selanjutnya ada aspek ekonomi dan sosial. Bisnis kita juga ini memiliki usaha yang membantu nih, kayak menciptakan lapangan kerja. Jadi kayak misalnya masyarakat di sekitar tempat kita tuh kita bisa ajak kerjasama agar masyarakat itu juga dapat penghasilan dari kita. Semakinnya berkembang, maka karyawan juga bakal bertambah, di mana masyarakat juga bisa bergabung kita seperti melakukan supplier, terus melakukan mitra bisnis bersama. Nah, sedangkan dalam aspek sosial dalam ini sangat membantu orang tua dan anak, di mana orang tua ini banyaknya yang gak mau ribet nih. Kayak misalnya kita butuh pampers yang bisa sekali pakai, jadi orang tua tuh bisa menghemat waktunya, kayak bisa melakukan kegiatan lain dengan melakukan pampers ini yang hanya dipakai sekali. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dela. Baik, selanjutnya di sini ada aspek lingkungan. Pampers itu merupakan limbah popok sekali pakai yang digunakan untuk beli. Popok ini mengandung bahan-bahan seperti plastik, serat, dan hidrogel yang menyerap cairan. Setelah digunakan, pampers menjadi limbah yang perlu dikelola dengan baik agar tidak merusak lingkungan. Pampers yang sudah terpakai mengandung kotoran dan juga mengandung patogen serta residu. Oleh karena itu, pengolahan limbah
lebih cerah, perlu adanya perhatian khusus terhadap aspek lingkungan hidup terkait pengolahan limbah popok kali pakai. Selanjutnya ada potensi usaha. Bisnis usaha pelayanan shop ini memiliki potensi yang besar bagi usaha. Karena kan pampers itu merupakan kebutuhan pokok bayi ya. Jadi para orang tua itu pasti selalu membeli produk pampers ini sebagai kebutuhan bayi mereka. Potensi usaha yang dimiliki oleh bisnis ambil shop ini yang pertama, permintaan pokok bayi itu stabil dan tidak dipengaruhi oleh fluktuasi ekonomi karena merupakan kebutuhan pokok bayi. Jadi para orang tua itu akan terus membeli pampers tanpa memperhatikan kondisi pasar. Yang kedua, pampers baby ini memiliki basis pelanggan yang kuat dan terpercaya di seluruh dunia. Ini memberikan keunggulan dalam memasarkan produk si pampers itu sendiri. Dan yang ketiga, pampers itu terus melakukan inovasi dalam desain dan teknologi pokok untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan. Hal ini dapat menciptakan peluang untuk menarik konsumen dengan produk-produk baru dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Yang keempat, produk pampers dapat menjangkau berbagai segmen pasar yang memungkinkan mencapai pangsa pasar yang lebih luas. Yang kelima, pampers dikenal karena kualitas tinggi dan keamanannya yang dapat menciptakan kepercayaan konsumen. Jadi para konsumen itu akan terus lebih cenderung memilih pampers baby happy dibandingkan dengan merek lain. Yang keenam, karena pertumbuhan populasi terutama di daerah perkotaan dan negara berkembang itu dapat menciptakan permintaan yang meningkat untuk produk bayi seperti popok yang dapat memberikan potensi pertumbuhan bagi pampers baby. Yang dari Universitas Kampus ada yang ingin ditanyakan. Ketujuh aspek studi kelayakan bisnis yang sudah kalian bahas sebelumnya. Aspek apa yang paling penting dalam melakukan bisnis? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Sari dari kelompok 6 ingin bertanya, bagaimana prospek pertumbuhan bisnis di masa depan? Apakah ada rencana untuk ekspansi produk atau cabang baru? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cynthia Fitriani dari kelompok 5. Ingin bertanya, bagaimana cara membedakan pampers baby happy dari produk pampers lainnya? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Tria Maliasri, perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya, risiko apa yang terjadi terkait dengan bisnis popok bayi? Terima kasih. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditanyakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Hakim, yaitu beliau menanyakan aspek apa yang paling penting dari aspek-aspek yang kami jelaskan. Menurut kami, aspek yang paling penting adalah aspek pasar dan pemasaran. Karena tanpa permintaan yang cukup dari pasar atau tanpa kemampuan untuk memasarkan produk atau layanan dengan efektif, bisnis mungkin sulit untuk bertahan atau tumbuh. Sekian. Saya akan menjawab pertanyaan dari Cynthia. Cara membedakan pampers baby happy dari produk pampers lainnya. Dia dapat membedakan pampers baby happy dari produk pampers lainnya itu dengan melihat ciri-ciri khususnya seperti desain kemasan, fitur tambahan atau logo yang berbeda. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Desa, yaitu bagaimana prospek usaha pampers di masa depan dalam bentuk. Nah, prospeknya itu sangat menjanjikan kita. Jadi pastikan untuk orang tua kan untuk anaknya nih, apalagi yang baru lahir pastinya membutuhkan pampers kan. Jadi hal itu kan udah jadi kebutuhan pokok. Jadi usaha ini tuh sangat menjanjikan. Jadi kayak udah jadi kebutuhan. Jadi kita dapat pemasukan gitu terus menerus dari orang tua yang membutuhkannya. Sama. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ama. Jika tadi yang ditanyain resiko dari bisnis popok bayi ya. Yang pertama itu dari segi bahan baku, kenaikan jadi kan kalau seiring dengan berjalannya waktu pasti kan segala